hampir tiap hari buka puasa. Mengundang orang lah. Enggak, maksudnya mau undang orang kegiatan buka puasa benar. Jam berapa bang? Buka puasa siang. Jam berapa bang? Paham. Karena kita Laku juga bang. Beda zaman sama Pian. Jadi kita mengadakan buka puasa tuh sampai hampir tiap hari mau undang orang. Saking banyaknya duit. Bahkan sampai kita Bang Acim lah, kita sampai konsep itu ya waktu Bang Acim, Bang Atai, komputernya komputer Bang Atai kah? Itu konsep kita kegiatan apa itu? Kegiatan tingkat regional, pesta, bukan pesta Masio apa namanya? Pesta Borneo. Rencana kan, tetapi itu proposal sudah sebenarnya, tapi mungkin teknis SDM itu uangnya berapa aja siap senior. Wah, bayangkan. Akan tetapi apa yang bisa kita terima? Enggak, artinya apa? Bisa pelajaran bagi kita bahwa dengan ada uang dan sumber daya manusia yang lemah, kita nggak bisa apa-apa juga. Itu yang jadi pelajaran kita. Sama kayak seperti kita orang biasa, seperti saat ini Sanggar Bahana ini minim dana, kita kurang dana, kita mau mencari dana kemana? Wah, seandainya ada dana ini, seandainya dana. Toh kalau kita kada berkualitas ya sia-sia saja. Buktinya ada ya di zaman kami. Iya. Kan tetapi dengan keteguhan itu satu. Yang kedua juga di zaman itu kita pernah juga bentrok ya. Bentrok sesama kita. Bahkan sampai Abang Juma itu sampai membuat surat ya Bang Acim ya. Membuat surat pengunduran apa. Pokoknya lika-liku kehidupan di tempat kita itu lumayan. Alhamdulillah juga kita banyak menyelamatkan berbagai macam anggota yang meraju hendak bulik, meraju hendak berkelahi, meraju hendak saring, meraju hendak macam-macam. Jadi pengalaman-pengalaman yang jelas satu Sanggar Bahana dulu sakit, sekarang menjadi kenangan indah. Dulu kita belajar dengan sakit, insya Allah sekarang mungkin sedikit-sedikit walaupun masih tetap belajar, kita sudah bisa menilai, kita sudah bisa mengambil pelajaran dari kemarin kita makan. Kemarin pernah kejadian Bang Giat, kayak misalkan kita kelaparan, ngamen, ngantar, pernah Bang Ijul, Bang Atai ngamen dari Pol 1 ngantar, Bang Acim juga ikut ya kemarin Bang. Terus lagi pernah Bang Giat itu pesan cerita ya, Bang Giat ini punya uang 10.000, tapi satu sanggar orangnya berapa itu ya, orang berapa itu kelaparan, datang Bang Giat, kenapa belum makanan Bang, ini. Aku punya uang 10.000, kita hitung pokoknya minum teh sama wadai satu. Oke, sip, berangkatlah ke berapa itu Pak 8, sampai ke Pak 8, pas mau berangkat di depan SC ada Ramadhani angkatan kita juga. Lain Ramadhani AB lain. Ramadhani AB banyak duit tahun itu. Ramadhani kami pas juga. Datang kemanaan katanya? Kita mau minum ke warung, ikut berangkatlah sampai ke Ramadhani, sampai ke sana langsung pesan saya susu, saya mie. Lalu yang lain, duitnya 10.000 aja. Pas yang lain, kena makan kah aja Ramadhani? Ayo, aku ada sebutin aja berdua kami. Teh secangkir berdua bertiga. Karena apa? Karena Ramadhani itu dan kada tahu kisah, tapi langsung makan mesen mie sama susu. Pas habis duitnya ada cukup. Nah, itu cerita kami sedih. Terus lagi kayak abu, ada ya wadai tahu. Kecuali ada yang membawainya makanan lah, baras atau apa. Kita mencari lem ke rumah Irai. Saya mencari lem, kada ada lem, kurang aja lemnya apa aja, lemnya sedikit jual ngelem, kesan melem apa, padahal lemnya banyak, lemnya sepiring, beransaknya nasinya, biasa alasannya. Jadi cerita-cerita dan juga seperti yang Jaripki itu mungkin sedikit hoak, nah kayak apa jarang kayak kisah nang aku memandiri itu dusta aja. Pencitraan ya Bang. Sebenarnya lebih tragis daripada itu. Mungkin itu jadi. Aku maaf panjang lebar, mungkin dari Huda atau Irai ada yang mau disampaikan lagi. Minta halal minta ridha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang benar angkatan kami mungkin adalah angkatan transisi ya, antara dari zaman kolonial ke zaman milenial. Dan saya mungkin termasuk orang yang kurang beruntung karena saya bisa mendedikasikan diri itu hanya 1 tahun karena dikejar-kejar itu tadi. Ya alhamdulillah setengah M diturun di bawah. Jadi setelah kejadian itu memang banyak yang menghilang gitu. Walaupun saya tuh tidak terlibat langsung gitu sebenarnya, tapi karena ada keterkaitan akhirnya juga dicari untuk datang ke kampus pun ayah agak malu lah gitu. Jadi kalau untuk cerita suka duka mungkin mereka berdua lebih banyak. Tapi yang sangat membekas itu adalah di saat mentasan Pekan Pon Coming Up Denpasar. Yang tahun sebelumnya itu si Jumai sama Kak Yudi yang berangkat ke Makassar cuma 2 orang. Begitu sulit mencari dana untuk pergi ke sana. Tapi di zaman saya ya alhamdulillah kita 11 yang pergi. Perginya ke Bali lagi. Benar-benar menikmati liburan gitu. Dengan dana yang melimpah ruah, kita ke sana 11 orang, benar-benar merasakan liburan yang luar biasa. Yang main sebenarnya cuma 2, saya sama Kak Arul. Arul juga sampai sekarang nggak pernah muncul lagi. Sangat diharapkan sih sebenarnya kedatangan Kak Arul. Jadi apa ya mau cerita apa ya? Itu sih yang paling berkesan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amun jujur jelah, amun aku pribadi kededa apa ya? Aku nih orangnya jahat benar. Jadi kededa apa jurang? Mun sakit ini aku biar dia tahu berbuat. Kenangannya tuh kayaknya istilah dalam sekarang itu istilahnya apa ya? Aku tuh sering dibully gitu. Contoh apa? Pokoknya manusia yang tersisihkan, yang selalu besar. Pokoknya bagian sakit-sakitnya tuh pasti kena. Tapi alhamdulillah bisa salutnya. Jujur, selama saya kuliah di IAIN ada sekitar 9 atau 11 organisasi yang saya ikuti. Satu organisasi. Bukan apa-apa, saya bukan gila organisasi, tapi memang supaya ada di rumah. Makanya dulu jujur anak sanggar tuh selalu ngomong ini. Dulu kan ada tahun berapa itu sudah ada mulai HP kan. Dia bilang, "Kak, coba Bang punya HP." Kenapa? Setiap dicari ke rumah pasti kadada. Saking banyaknya organisasi. Tapi mungkin yang sangat berkesan di antara semua organisasi yang saya ikuti, cuman apa ya? Sanggar Bahana ini bagi saya persahabatannya itu luar biasa. Situ yang membuat saya sampai sekarang masih ada di sini. Ada organisasi yang lain itu cuma sekedar ya gitu deh, hanya sekedar numpang lewat. Walaupun jujur semuanya berkesan, tapi jujur paling hebat persahabatannya adalah Sanggar Bahana. Di sini walaupun saya merasa kadang-kadang dibully, kadang-kadang saya disisihkan, atau merasa apa ya, tidak terlalu diperlukan. Saya ada apa ya? Antara ada dan tiada. Intinya tuh walaupun merasa disisihkan, sampai sekarang saya merasa mereka adalah sahabat-sahabat saya yang paling baik. Alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi, masih jalan. Itu membuktikan bahwa persahabatan di Sanggar Bahana apapun yang terjadi tetap bertahan sampai sekarang. Dan satu yang jujur
ketika masuk Sanggar Bahana itu yang paling saya benci, nah maaf ya, kalau tersinggung adalah kedada, ini umum aja. Mudahan ini bisa kedepannya lah pembelajaran aja supaya menjadi lebih baik. Antara laki-laki dan perempuan itu dulu zaman saya itu terlalu dekat. Maksudnya itu sopan santunnya itu kurang. Maksudnya apa ya? Mungkin kalau kata Sahid, ini Bang Sahid nih bilang itu hanya lantaran merasa saudara. Tapi saya yang lihatnya, aduh kok gitu sih. Nah, jujur sampai akhirnya mau mundurkan diri aja daripada nanti ketularan. Bahkan jujur ada orang gini ngomong sama saya, orang nyuruh saya umpat apa tuh namanya, LDK kah? LDK dan LPP Anissa. Jujur dua itu yang saya tidak ikuti. Bukan apa-apa, cuman ya belum sampai ilmunya. Nah, ada orang ngajak saya ikut LDK dan LPP Anissa, ngomong kayak gini, ayolah ikut pengajian LPP Anissa atau LDK. Nanti aja kalau sudah tobat. Nah, iya, yang menyakitkan saya ucapan orang itu gini, kamu kan sudah, istilahnya itu kan sudah dewasa, kita sudah bisa memilah mana kegiatan yang baik, mana kegiatan buruk. Nah, di situ coba pikirkan, kalian anggota Sanggar Bahana diucapi orang kayak itu, apa yang kalian pikirkan? Aiku. Tawak. Enggak, waktu itu mau mengajak aja, kan sudah dewasa, tolong dong pikirkan yang mana yang baik yang benar, kan tahu sanggar kan kayak apa. Nah, sampai jujur mau mundur, tapi saya pikir-pikir, ngapain juga, yang penting saya masih bisa menjaga diri. Alhamdulillah, jujur kakawanan angkatan karena pernah mencapai awak aku. Alhamdulillah, kalian yang menjapainya, bahkan secuil kayak ini cahadada. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun mungkin dengan perempuan lain, mungkin dengan yang lain-lain saya lihat, kakawanan ini terlalu rapat kayak gini-gini. Nah, itu biasa. Gini-gini itu biasa aja. Tapi ya alhamdulillah lah, mereka masih bisa menjaga diri, itu satu. Nah, jadi ini pembelajaran. Ini zaman modern, apalagi akhlak semakin menurun. Bukan kita yang menurun, tapi memang secara umum sudah Gak ada akhlaknya orang. Mulai menurun. Saya pribadi pun kadang-kadang mendidik anak juga, aduh ya gimana ini menghadapi dunia yang sekarang. Intinya untuk sanggar-sanggar yang baru, walaupun kalian dekat, kalian persahabatan, tetap tolong jaga batasan. Duduk berdampingan tidak masalah, asal jangan contoh, maaf, berabah di pahala lakian. Tolong dijaga, itu aja. Kita umat Islam, kalau ada kita yang menjaga, siapa lagi? Ya kalau itu aja. Benar. Tapi intinya persahabatan selalu kokoh, itu yang penting. Ya, terima kasih. Jadi hendak tahu jari ke majalah Anida tuh ya si Din ini, yang Ibu Ira itu ini. Lah. Terima kasih kepada Bang Zahid, Kang Rudel, Kak Irai. Oke. Foto mah, enak foto aja. Foto lagi. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya angkatan 8. Sharing untuk angkatan 8. Julak. Oke, selanjutnya angkatan ke-7. Kompom. Angkatan ke-6. Angkatan ke-6.
Abang atau kakak yang mewakili angkatan ke-6? Untuk Kak Ainul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah melewati perjalanan panjang dari Balikpapan sampai di sini hari ini, aduh, sungguh luar biasa, nikmat dari Allah. Sekali lagi saya ucapkan kepada abang-abang, yaitu Bang Didin, Bang Acip, Bang Ijul, Bang siapa lagi ya? Dan adik-adik, alhamdulillah baru kali ini kita datang untuk ultah yang ke berapa? 26 tahun kemarin karena kita belajar dan ini ada kesempatan libur. Untuk angkatan saya juga lupa angkatan 7 apa 6. Mungkin lama, sudah tua. Jadi kalau nggak salah angkatan saya itu ada 12 orang ya Bang Acim. Yang mau workshop dan pra-workshop itu Bang Acim sama bubuhan Iji, siapa-siapa itu lupa. Teman-teman saya itu perempuannya 6, laki-lakinya 6. Nurdiniyah, Yani, Jia, Atun, siapa lagi? Satu itu ada yang keluar perempuan pra-workshop karena selalu disiksa di pra-workshop. Kemudian laki-lakinya itu Arul, Aboy, siapa? Usai Banking, siapa tuh namanya itu? Saibani, kata Saibani itu kalau nggak salah suami saya dulu dipasang-pasangin. Cuman pada waktu itu nggak ada gelar-gelar, nama aja yang disebut. Iya, paling ganteng pada zamannya itu. Pesan yang paling mendalam atau kesan yang paling mendalam pada saat latihan pertama yaitu kita tampil paling banyak penonton ya Bang Acim, Parodi Indonesia 1 ya. Nah itu berkesan banget bagi saya karena saya terus terang masuk ke Sanggar Bahana itu tidak bisa apa-apa, nyanyi nggak bisa, main teater nggak bisa, baca puisi apalagi. Jadi hanya ikut-ikutan, diajak sama mantan istrinya Bang Acim. Jadi disuruh ikut, saya nggak ngerti apa-apa, bawa foto nggak pakai jilbab, sembunyi-sembunyi masuk di itu dulu sanggarnya itu masih di sana, yang di pojok dekat pohon. Masuk, kemudian saya kira kalau cuma milih musik aja, nggak ada teater atau sastra. Ternyata kalau sudah masuk di Sanggar Bahana kita harus menguasai tiga-tiga. Sungguh luar biasa, pra-workshop yang paling ngeri sama sekali. Jadi kita itu disuruh masuk di kolam, kalau panas, kalau dingin naik, push up, panas cemplungin lagi. Kemudian sujud syukur disuruh Pak Yudi. Kita nggak tahu sujud syukur itu seperti apa, lama banget di atas paling puncak itu, di sini mandi angin sampai ini kayaknya mau melepuh. Jadi terus ditanya siapa pencipta lagu Indonesia Raya, yang jawab kalau nggak salah Arul, dia bilang W.R. Suprapto. Jadi dihukum lagi. Jadi saking gugutnya nggak tahu siapa pencipta lagu Indonesia Raya. Ya itu pokoknya aneh-aneh lah pada masa-masa itu. Cuman ya bagi saya sangat bermanfaat, bagi saya sekarang sebagai guru, bagaimana berbicara di tengah orang banyak, bagaimana cara mengungkapkan kata dan bagaimana bernyanyi, banyak lah. Karena kita kalau tidak ada organisasi apapun, hanya semata kuliah, tidak ada kesan, tidak ada pesan, tidak ada cerita nanti untuk anak dan cucu kita. Jadi kalau salah satu organisasi kita ikutin dan kita bergelut di dalamnya, terutama untuk Sanggar Bahana Antasari, insya Allah akan bermanfaat nanti untuk anak dan cucu kita. Mungkin itu aja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sharing selanjutnya dari angkatan ke-5. Abang atau kakak yang mewakili angkatan ke-5 ada? Reda. Oke, kalau hanya Kak Dede, kita lanjut angkatan ke-4.
Empat. Angkatan keempat, abang atau kakak? Bang Ijo, Bang Ajib. Bang Ijul, Bang Ijul. Bang Ijo, Bang Ajib. Kami mintakan untuk ke atas panggung. Silakan Bang. Kasiannya pian mulung kau ini. Ada mulai jenis rupiah bahkan yang ada di jalannya kayak ini kayak apa anak ini. Oh, bini begawian masih ya. Mantap. Aku mau bawa tela-tela. Kadang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi. Ada di jalan. Pak, gua akan pilih ini sana Pak itu tim kelapa utara. Di mana? Beda zaman, beda kondisi, beda-beda juga masa perkembangannya. Jadi ya sementara sambil berpikir silakan Mangacim silakan. Masih mangga lagi aja kan banyak datang sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia yang telah mengundang. 16 jarak. Berapa orang rumah? Jauh-jauh dari Banjar. Dapat ulun gitu ya. Ini kisahnya pengalaman apa nih? Pengalaman maksud apa pengalaman? Pengalaman bekelahiran Mang Diden. Oke, terus terang di awal-awal ya, saya orang yang paling gak tahu lawan seni. Jadi dulu Bang, itu Bang Ajis Muslim, beliau memang pemusik. Nah, jadi pada saat melihat Bang Didin tampil di intro itu, yang ngebet banget gitu ya. Masuk sanggar. Dulu sebenarnya bukan ada bisa apa-apa juga kan itu nah. Cuman Ajis ini kan kawan sekolah atau Diman gitu. Pokoknya dia tidak mau masuk, udah mau mendaftar bilanya kada dikawani. 2.000 Bang. Nah, karena kawan Atau kisah spinner kita ceritakan di depan. Jangan. dan di workshop Baus kadang main spinner Bang gitu. pribadi termasuk orang yang Luluy ada Bang luluy. Iya, ada dalam enggak? yang paling bodoh lah sekarang. Jadi kalau zaman kami itu zaman Muslim, pada waktu workshop itu pada saat evaluasi itu mata tuh berpejam. Gimana? Ya, pejam mata. Nah, lalu penitia siapa yang merasa mereng maju? Berjam-jam itu ya ditanyakan siapa yang mereng karena ulun sendiri kadang merasa mereng kadang maju sampai akhirnya kan kaca cermin tuh buka mata mereng ada mereng Bang maju. Ayo. Dan angkatan kami termasuk angkatan yang paling banyak Bang ya. Dari angkatan 1 sampai 4 gitu loh. Kita ada 24, 12 saja masuknya gitu kan. Oh, dia lah. Kawa. Bang Ibul. Sukro. Jadi ya Faisal Amin. jangan kita menilai gitu ya. Jangan kita menilai Rizky Maulana Wahyuni. pada saat workshop itu merasa ada bisa. Orang-orang yang merasa yang pina kada tahu pintar tuh nah di workshop kadang-kadang itu yang bahkan mau berkembang banyak.
di sanggar ini asal mau gitu ya, asal mau. Ulun pribadi terus terang, misalnya pada saat di workshop itu ada yang kalau ulun sudah jadi anu ya, jadi penitia pada saat itu, banyak orang-orang yang memang hendak di musik aja. Saya pribadi merasa tertantang nih, ada orang seperti itu. Ya, kadang-kadang, yuk main sekali, main, yuk kita garap main. Kadang-kadang orang itu malah ketagihan ya, ketagihan banyak. Dan saya sangat suka orang yang memang merasa kada bisa itu. Banyak kadang-kadang ada misalnya adik-adik yang merasa bisa, yang merasa hebat, kadang-kadang ada pernah kepakai, ada pernah dipakai. Nah, jadi orang yang merasa bisa itu yang bikin kadang-kadang sesuatu tuh kadang-kadang ada cepat menyerapnya. Kemudian bicara sanggar, memang ya tadi turun naik sanggar ini berliku-liku sebetulnya. Ulun pribadi mungkin ya mohon maaf dulu ya, kadang-kadang selawasan menggiring sanggar gitu ya. Mungkin ulun dari tahun ulun jadi ketua itu mungkin ini dari zaman ulun masuk sampai 2000 berapa gitu ya. Habis itu vakum karena pujar. Itu drop benar sanggar itu. Sampai akhirnya memang ulun sendiri dipaksa gitu ya. Dipaksa pada saat ke Bali kemarin itu, tapi itu masih kawal lagi melatih gitu ya, karena memang kita dikejar-kejar toh. Nah kemudian yang parahnya itu adalah pada saat penggarapan Syahid ya, penggarapan Neok ya. Nah itu karena hanya dalam waktu sekian gitu ya, kita harus umpat, duitnya ada, akhirnya ya nah, kemudian hilang lagi, dan itu sangat memukul sebetulnya. Artinya orang-orang yang memang di bawah dari di bawah ulun nih ya, ulun dari Yudi angkatan berapa tuh? Angkatan 6 sampai Syahid itu dibina sejujurnya. Syahid walaupun Syahid ini tetapi terlalu banyak dibina. Banyak sebetulnya orang-orang yang berpotensial. Cuma seolah-olah seperti pohon yang udah mulai berbuah gitu ya. Mulai berbuah. Buahnya belum matang, pohonnya ditebang. Sadih. Kayaknya seperti itu. Makanya ya tadi imbasnya ke Syahid. Lalu imbasnya karena Syahid ini jadi keripki lagi gitu ya. Sampai turun pasang surut sanggar itu ada 3 padahal. Mungkin zaman Bang Abe itu termasuk, cuman belum terlalu parah, tapi yang parah itu adalah zaman Dobleh pada saatnya jadi ketua. Dobleh. Itai Bang, Itai. Itu jadi yang parah itu memang zamannya Syahid yang jadi ketua, kemudian zaman Dobleh jadi ketua itu juga sangat vakum. Sampai memang akhirnya kayak apa caranya membangkitkan sanggar nih, walaupun jauh gitu ya. Pada zaman Abe itu misalnya buahnya datang ke rumah, Bang, bikinkan naskah Bang. Oh ini pokoknya kami harus dapat prestasi. Nah kemudian zaman Dobleh merasa kada nyaman, ya. Zaman Bang Arif ya. Akhirnya ulun pun turun gunung gitu nah, menggarapkan pentas perdana.
buan zaman siapa? Praicik. Zaman Ijut. Zaman Bang Arif juga ya lah. Ya, Hari Prahman Heriansah. Habis itu balik lagi nggak bisa terlalu aktif gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa selamanya memang. Oh alhamdulillah memang disambung oleh AB, oleh artinya masih merasa tenang rasanya. Walaupun sebetulnya awal-awal ulun ini dipaksa. Jadi pada saat ulun ini jadi ketua, Bang Didi langsung bilang, kelimpungan nih, bagaimana caranya Sanggar tetap eksis dengan SDM yang ada. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang memang harus dipaksa memang. Itu tuh dipaksa. Karena keadaan yang menjepit akhirnya mau pada mau kayak apa caranya. Ada juga yang memang karena terpaksa cuman kena awak akhirnya ya. Beberapa kali ya sering dobleh itu pada saat jadi ketua ya sering kita mamai sampai menangis ya Bleh. Mohon maaf ya Bleh ya. Gitu ya. Jadi nah hanya beberapa angkatan-angkatan yang baru, mungkin dua angkatan ya, angkatan 26 sama 25 ini kurang begitu kenal. Karena ya kader-kader kesanggar kan. Karena tuntutan yang lain-lain dan segala macam yang lainnya. Jadi mungkin itu mohon maaf kalau selama di Sanggar ulun banyak berbuat yang kesalahan dan segala macam. Intinya memang niat baik untuk memajukan itu yang paling penting. Apalah artinya fisik pada saat yang penting kan hatinya toh, niat kita. Jadi orang yang setua ini gitu ya, ini tua nih. Semakin tengah malam semakin tua sebenarnya. Angkatan Rifki mau ini sepertiga subuh, sepertiga malam. Kalau nya nggak niat sebenarnya sudah lama ditinggalkan Sanggar ini. Sama Bang Didin, niat benar dia. Niat benar Bang Didin dia. Jauh-jauh datang. Ya. Nah jadi intinya ya dari keinginan kita lah sebenarnya. Ya. Mungkin itu aja. Intinya kita harus mandiri lah ya, mandiri. Semua berawal dari hal kada bisa. Intinya itu. Jadi merasa kada bisa, tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Ya. Kayak mula naskah ulun pertama itu ada sebenarnya, tapi ulun sendiri melihat, aduh, ada baiknya gitu, ada pernah ditampilkan, ada. Memang kada bisa, memang kada baik gitu. Ya, cuma itu proses. Nah, proses itu yang intinya proses lah, kita setiap ada proses. Ada istilahnya yang apa, sesuatu yang instan gitu ya. Ini itu aja. Jangan takut salah, ya, jangan takut salah. Mungkin itu aja. Silakan Bang. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah. Sebenarnya ulun ini adalah salah satu dari angkatan keempat yang merasa paling kada bisa. Dan saksi hidup bahwa berkali-kali minta perhatian sama beliau.
tapi beliau untungnya paham dengan sifat kita. Minta perhatiannya tuh biasanya itu, Cem, aku ampe aja gini lah jadi ngeluti sangger lah, aku ada gunanya Cem, ada dira di sidin. Jadi makin rasa kada berguna tapi kada hendak ampe. Gitu. Iya biasanya. Oh dosa gen. Kan nganu ciri khas Bang Acim tuh. Jadi makin dianui ya alhamdulillah tadi. Kemudian alhamdulillah juga kalau pian-pian sekarang ini sering melancong ke daerah luar. Kita pernah juga lah, kalau belum pribadi Bang lah, pernah dengan Bang Idin ke Jogja tahun 98 lah, habis kerusuhan. Tapi itu tema awalnya bukan untuk menghadiri temu teman lah, kalau tidak salah tuh temu teater se-Indonesia 98. Tapi tujuan utamanya sebenarnya bukan menghadiri itu, tapi untuk menyelesaikan permasalahan pribadi yang ada di anggota sanggar kita waktu itu, membaikakan sepasang sejoli yang sedang bermasalah. Nah itu cerita awalnya. Karena kalau boleh kami sedikit memberikan gambaran. Kalau sekarang ini pian-pian tren lagi pacaran sesama sanggar. Ya Allah. Kalau kami ada semacam hukum tak tertulis, tidak ada yang boleh berpacaran dengan sesama sanggar karena wanitanya memang kurang lah. Kalau sampai berpacaran berarti berabut toh. Itu ya. Dan itu cuma Bang Didin yang boleh. Kalau Bang Didin lah ya diakui atau tidak, kami memang tidak berpacaran, dan berpacaran itu sungguh sangat mempengaruhi pada waktu itu terhadap perjalanan sanggar. Waktu itu lagi sedang ngangkat, lagi jaya-jayanya tahamburan. Mbak Saikong bisi pacar nang lain merasa pacar aja nih. Walaupun sesama pria rasa kada diperhatikan lagi dan pacar yang Saikong. Nah akhirnya tahambur akhirnya waktu itu sempat. Nah kemudian yang ulun ingat juga ya, pian pernah tidak mengadakan pertunjukan teater yang hanya dihadiri oleh sedikit orangnya, paling tidak 3 orang. Nah kita pernah mengalami itu di Taman Budaya lagi. Taman Budaya. Kebetulan Bang Acim kada menghadiri, jadi alhamdulillah kada jadi saksi sih Din. Bang Didin waktu itu kada juga. Yang ulun ingat sebenarnya mungkin lah, entah karena kita nang panuhannya pada waktu itu diberi peran, padahal seumur-umur belum pernah main kecuali untuk memanda paling. Pada waktu zaman Bang Didin itu satu aja yang ulun pernah main, nah yaitu parodi Jaka Tarub dan Nawang Wulan, di mana ulun berperan sebagai robot. Muntah asli muntah. Kada pernah main sebelumnya. Muntah. Dan penontonnya sudah bubar karena tengah malam. Kita itu waktu itu bukan ada semacam kayak apa yo, pers, memperingati hari pers rasanya. Kita dijatah untuk menghibur penonton sudah bubar sekitar jam 12 malam lah. Nah itu sedikit lagi orangnya, itu mungkin bukan orang-orang kita juga. Kemudian yang kedua tampil pada waktu di Taman Budaya. Tampil pertama alhamdulillah itu Pangkalan Ojek karya dan sutradara Bang Arul. Nah ulun kebetulan diberikan peran main di audit, sukses. Kemudian karena kesuksesannya ditampilkan lagi pada festival. Penontonnya cuma 3. Ingat itu mantan pacar, sepupunya dibawainnya. Ada satu orang yang jaga balairung, satu nonton. Itu rasanya kayak apa yo ditonton 3 orang tuh.
rasa hendak bersemangat ketian yang disemangati cuma 3 orang itu. Alhamdulillah kada lulus dia bang. Cuma ya itu jadi pembelajaran aja. Jadi pembelajaran. Dan terakhir, kenapa ya ada, ya anggap aja ada suara-suara kenapa kayak Bang Ijul, Bang Acim, ketujuh aja masih umpet nang kayak ini. Itu pasti ada yang bertanya seperti itu. Tua sudah, jar Bang Acim tadi masih aja lagi di sini. Kita punya alasan masing-masing. Mungkin Bang Acim tadi sudah mengemukakan alasannya ya Pak. Kalau ulun pribadi mungkin ada semacam tanggung jawab yang tetap tertinggal semasa Bahana masih ada di masih hidup. Tanggung jawab bukan untuk membina pian bagaimana menjadi seorang pemain teater, bagaimana menjadi pemain musik. Itu pian sudah luar biasa sendiri. Kalau ulun pribadi cuma untuk memastikan pian tetap berada di jalurnya. Di jalur dimana visi dan misi Bahana itu ada. Jangan melenceng. Jadi secara umum seperti itulah. Jadi jangan sampai melenceng. Kemudian juga pembelajaran bagi anak-anak kami. Kebetulan kalau sering membawa anak supaya mereka ikut belajar melihat bagaimana sosialisasi kita. Ini baiknya, ini buruknya. Dan kami tidak memberikan arahan penilaian, biar dia sendiri yang menilai. Jadi kalau dia masih mau ikut ke sini acara seperti itu, berarti alhamdulillah Bahana di dalam hatinya itu masih sebagus ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu banyak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Ijul, Bang Acip untuk sharing-sharingnya tadi. Dan selanjutnya angkatan ketiga. Angkatan ketiga ada abang atau kakak yang mewakili. Angkatan kedua. Oke. Angkatan kedua Deda, baik. Kalau begitu kita lanjut ke penampilan slide video plus narasi. Nah, jadi kepada abang-abang, kakak-kakak untuk menonton seteman Imbah ini ada sambutan dari Bang Didin. Selajur kita potong tumpeng. Iya. Untuk abang dan kakak-kakak, selamat menyaksikan slide video dan narasi yang dipersembahkan oleh kita semua Sanggar Bahana Antasari. Nah, kenapa itu berak? Ini kita sorot ke situ kayak. Gak kelihatan cuy. Takut bang. Kelihatan bang. Mana yang kita sorot? Mungkin hari ini kalian sudah bertukar kata, bertukar tawa, atau malah bertukar air mata. Tidak terasa Sanggar Bahana sudah berumur 24 tahun. Tidak terasa ya Bu. Mungkin kalian sudah membawa anak atau membawa cucu ke tempat sederhana. Terima
Terima kasih telah memberikan ilmu serta pengalaman-pengalaman yang sangat berharga kepada kami. Kamu tidak tahu pahit dan manis perjuangan Sanggar Bahana. Apalagi kamu, angkatan yang diselimuti pandemi corona. Tapi kami ingin mengajak kalian mengulang kembali memori-memori. Canda, tawa, ataupun air mata. Pada tahun 1993 ada seorang pemuda yang berjuang keras untuk mendirikan satu organisasi yang bergelut dalam dunia kesenian. Mungkin kalian sudah menebak siapa dia. Iya kan Bang Didin? Pada waktu itu banyak sekali rintangan-rintangan yang beliau jalani. Dari penolakan-penolakan Sanggar Fakultas sampai cemoohan orang-orang yang iri kepadanya. Oh iya, beliau juga lulusan dari salah satu Sanggar Fakultas. Lulusan. Mungkin seperti itulah bahasa halusnya. Soalnya, apabila saya mengatakan sebenar-benarnya, nanti akan banyak persepsi-persepsi yang menyimpang. Mungkin nanti kalian bisa menanyakan langsung seperti apa. Nah, saat itu beliau ada pengabdian di suatu tempat, tepatnya di Kandangan. Beliau bersama BPM dan lain mengabdi di tempat tersebut. Pasti ada yang bertanya apa itu BPM. BPM itu mungkin sekarang lebih dikenal dengan sebutan Presiden Mahasiswa. Singkat cerita, Wakil Rektor menginginkan adanya Sanggar Institut pada waktu kunjungan ke Kandangan. Sontak BPM tersebut menyodorkan untuk beliau menjadi pengasuhnya, sekaligus pendirinya, dan Wakil Rektor tersebut pun menyetujui. Beliau bergerak cepat untuk mempersiapkan persiapan yang perlu disiapkan, dari ada ART sampai pencarian anggota, dan akhirnya beliau mendapatkan anggota yang berjumlah 6 orang. Oh iya, ada satu hal menarik perhatian saya. Kalian tahu kenapa Sanggar ini dinamakan dengan Sanggar Bahana? Sebenarnya tidak ada sejarah apa-apa. Cuma saat itu beliau pernah mempunyai satu grup drum band yang dinamakan Bahana Samudra. Jadi beliau terinspirasi dari nama tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa tidak dinamakan Sanggar Samudra ya? Atau Sanggar Bahana Samudra sekalian? Mungkin nanti kita tanyakan aja langsung kepada beliau. Mohon maaf jika saya yang hina ini salah ya. Kita lanjut kembali. Pada waktu itu poros keilmuan di Sanggar itu teater, sastra dan musik mengikuti di belakang. Oh iya, saat itu cuma ada 3 divisi, tidak seperti sekarang yang 4. Nanti kita bicarakan kenapa 4. Sanggar Bahana didirikan tanggal 12 Oktober 1994. Sebenarnya mau tanggal 10 Oktober, tapi takutnya berbarengan dengan Sumpah Pemuda. Sedangkan nantinya tidak hanya pemuda yang menepati sanggar tersebut. Buktinya, sekarang sudah ada yang ubana. Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 1995, beliau kembali membuka pendaftaran. Saat itu banyak mereka-mereka yang iri atas kehadiran Sanggar Institut. Jadi banyak mereka-mereka yang berbisik untuk mempengaruhi agar tidak masuk Sanggar Bahana. Tapi alhamdulillah, Sanggar Bahana masih mendapatkan 30 orang anggota. Setelah itu di tahun 1996, Sanggar Bahana cuma mendapatkan 6 orang. Dikarenakan bisikan-bisikan tersebut, mungkin bisikan tersebut sudah masuk ke otak dan pikiran mahasiswa baru. Mungkin iya. Pada saat itu juga beliau berpikir bahwa sudah saatnya beliau berhenti menjabat menjadi ketua umum. Tapi setelah dilihat dari sebagian anggota yang ada, beliau kembali tidak yakin untuk berhenti. Dikarenakan masih masa pembangunan dan banyak yang belum memahami tentang administrasi. Dan beliau pun kembali mencalonkan untuk menjadi ketua umum, dan terpilihlah beliau. Pada tahun berikutnya, tahun 1997 adalah angkatan keempat. Mungkin ini adalah salah satu hasil dari perjuangan 3 angkatan di atasnya, karena banyak bibit-bibit unggul di dalam. Apa kabar Bang Izul, sang sastrawan muda? Masih muda kan Bang? Assalamualaikum Bang Ijaz, salam rindu dari saya. Apa kabar Bapak realis kita, Abang Ibrahim Aje? Ingat, Aje, bukan aja ya. Oh iya, satu lagi lupa. Apa kabar Bang Atta? Terima kasih sudah selalu membantu saat berurusan di kampus ya Bang. Mohon maaf, saya cuma mengetahui 4 dari 24 orang angkatan kalian Bang. Mungkin saya kurang data atau malah saya jarang berbicara. Semoga adik-adikku nanti sering bercengkerama dengan abang-abang ya.
agar tidak seperti saya. Banyak hal yang terjadi pada masa itu, dan mungkin yang paling menarik perhatian saya adalah mereka saat itu tidak mengenal itu cinta, katanya. Hal yang sama pun terjadi pada angkatan berikutnya, yaitu angkatan kelima pada tahun 1998 dan angkatan ke-6 1999. Mereka tetap ditanamkan tentang rasa kebersamaan. Angkatan ke-6 ini beranggotakan 23 orang. Katanya mereka pun sama didikannya dengan pendahulu-pendahulu beliau. Diajarkan tentang seni dan kebersamaan. Pada waktu itu juga di tahun yang sama dicetuskan Pastemasiyo dan Temu Teater Mahasiswa Nusantara. Dulu, waktu saya masih aktif di Sanggar Bahana, saya sering bercengkrama dengan beberapa anggota di angkatan beliau. Banyak cara hidup yang diajarkan mereka. Iya kan Bang Usut? Assalamualaikum Bang Heri. Salam kenal dari saya yang hina. Apa kabar Bang Yudi? Dulu saya sering minta rokok ke beliau. Apa kabar senyum manis Bang Syaibani? Masih manis kan Bang? Selamat malam Kak Aton dan Bang Misha. Salam rindu dari kejauhan dari saya. Oh iya, satu lagi lupa. Bunda Ratonan cantik dan jelita, yang kecantikannya melebihi noni-noni Rusia, juga terlahir dari angkatan ke-6. Iya kan Kak Ainul? Mohon maaf Bang Didit. Tepat pada tahun 2000, atau dulu orang mengatakan tahun milenium, lahirlah angkatan ke-7, yaitu angkatan abang-abang. Tidak banyak data yang saya dapatkan, cuma ada satu keberanian yang perlu diacungi jempol, karena pada waktu itu angkatan muda lah yang menjadi ketua umum untuk melanjutkan regenerasi agar Sanggar Bahana tetap pada jalur yang ditetapkan. Dan ada satu pesan untuk kita para kaula muda: ilmu tidak hanya di dalam rumah. Tengoklah sedikit kepalamu keluar jendela, maka kamu akan mendapatkan beribu ilmu baru yang tersebar di seluruh dunia. Keluarlah dan berlarilah, tapi ingatlah untuk pulang, karena pintu rumahmu selalu terbuka untukmu. Istirahat atau hanya untuk sekedar bertukar tawa. 2001 adalah kelahiran angkatan selanjutnya, yaitu angkatan ke-8. Kalau tidak salah itu akan angkatan Bang Icat. Iya kan Bang? Angkatan beliau adalah salah satu angkatan yang manajemen di dalamnya mendekati kata sempurna. Saat itu Bahana sangat berjaya dalam hal pemikiran dan perbuatan. Apapun yang diinginkan Sanggar Bahana pada waktu itu selalu berjalan dengan mulus dan tidak ada hambatan. Kalau boleh dikatakan, Bahana pada waktu itu bak istana para raja. Pada tahun berikutnya, pada tahun 2002, yaitu angkatan ke-9, mungkin ini bisa dikatakan angkatan yang mendekati kata sempurna. Soalnya banyak yang mengagungkan angkatan beliau, termasuk saya. Lihat saja ketampanan Bang Sahid saat tersenyum. Wanita mana yang tidak terpana? Kecantikan Kahwada yang sangat mempesona. Apalagi tatapan tajam Kak Irai saat ada orang yang mendekati dapur. Lelaki mana yang tidak tunduk atas ketegasan. Oh iya, terima kasih untuk Kak Ivit yang begitu murah hati atas jamuannya dulu waktu saya berangkat ke PH. Kebetulan saya lagi lapar. Dan apa kabar Kak Iin Rizky? Salam kehangatan dari kami kaula muda. Ada satu hal yang ketinggalan. Apa kabar Bang Jomai, sang maestro keaktoran? Masih sering izinkan Bang? Pada zaman mereka banyak hal yang terjadi, mulai dari zaman kekosongan sampai dipenuhi piala-piala yang mungkin sekarang berdebu atau malah hanya tertinggal foto. Oh iya, waktu itu mereka berangkat dari Bali dengan bermodalkan dana pribadi untuk mementaskan naskah sepotong rembulan, karya bapak realis kita. Iya kan Kak Huda dan Bang Arul? Selanjutnya yaitu angkatan ke-10 tahun 2003. Mereka beranggotakan 12 orang. Salah satunya yaitu Abang Ujang. Ada satu hal menarik dari cerita angkatan beliau. Abang-abang dan kakak-kakakku, kalian masih ingat dengan nama DJ Yadut? Hati dan pikiran kalian pasti bergetar ketika mendengar nama beliau.
Beliau adalah orang-orang yang sangat berdedikasi tinggi untuk Sanggar Bahana. Dan juga untuk adik-adikku. Sebagian dari kalian mungkin berpikir bahwasanya kalian sudah mencurahkan segala pengorbanan untuk Sanggar Bahana. Dari materi serta peluh yang dicucurkan untuk Sanggar Bahana. Tapi apakah kalian tahu pengorbanan Abang DJ Adut tersebut seperti apa? Beliau berkorban dengan nyawa, beliau meninggalkan dunia saat bertugas untuk Sanggar Bahana. Apakah kita masih mengingat beliau? Apakah kita masih mendoakan beliau? Apakah kita masih berbangga dengan pengorbanan kita setelah mendengar pengorbanan beliau? Mungkin tidak, atau malah masih bisa. Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 2004, lahirlah angkatan ke-11. Mungkin dongeng Jaka Tarub itu benar adanya. Ya, soalnya Sanggar Bahana mengalami langsung walaupun tidak begitu persis adanya. Seorang pemuda yang hanya rakyat jelata dikelilingi 9 bidadari yang benar begitu ya kan Bang Rifki? Enak ya Bang, selalu diperhatikan dan selalu dimanja oleh bidadari yang mendampingi Anda. Tidak banyak cerita yang dikarenakan keinginan dan pikiran tidak sejalan dengan keberanian. Tapi ada satu momen yang asik untuk diambil pelajaran. Waktu itu ada satu anggota yang berjalan kaki dari satu tempat untuk menuju suatu tempat, hanya untuk latihan. Tapi sayang, tempat tersebut kosong karena jadwal latihan berubah menjadi jadwal liburan dan pikiran tidak sejalan dengan keadaan. Tepat 2005, tepat setahun setelah, lahirlah 10 anggota yang diberi nama Malaikat Subuh. Mungkin seperti penamaannya, angkatan beliau ini terlihat dari muka-muka pesertanya. Coba lihat muka Bang Abe dan muka Bang Rahmadi. Menyerupai malaikat kan? Workshop angkatan beliau ini kalau boleh saya katakan seperti halnya kiamat sugro. Kalian tahu bencana? Ya, seperti itulah mungkin ada. Untuk cerita yang lebih mendalam mungkin kita bisa sharing dengan angkatan beliau. Tapi coba bayangkan, evaluasi terjadi setelah makan malam sampai mendekati subuh. Innalillah. Untuk yang dievaluasi para malaikat, seandainya manusia sudah mati semua. Selanjutnya angkatan ke-13 atau angkatan Power Ranger. Mungkin kita flashback sedikit. Kalian masih ingat dengan cerita Jaka Tarub di atas? Seorang pemuda biasa yang dikelilingi bidadari di samping. Nah, kalau ini kebalikannya. Ada sosok wanita tangguh yang beriring dengan 5 pria. Seperti halnya Ratu Bulkis yang memimpin kerajaan dengan bijaksana. Mungkin seperti itulah ketangguhannya. Iya kan Kak Husna? Assalamualaikum Bang Hafiz Rida. Beliau ini adalah salah satu mantan ketua umum Sanggar Bahana Antasari. Walaupun menjabatnya cuma beberapa bulan, tapi banyak cerita dan hal yang menarik waktu kepemimpinan beliau. Terlalu banyak kalau dijabarkan. Apa kabar Bang Reza Rahim? Terima kasih sudah pulang Bang. Selanjutnya adalah angkatan ke-14. Ini adalah angkatan yang menghasilkan putri dan pangeran-pangeran surga. Siapa yang tidak tahu dengan ketampanan Bang Angwe dan Bang Ulis? Mereka itu seperti pinang dibelah dua, tampan dan rupawan. Siapa yang tidak tahu dengan kelucuan Bang Naca, sang sepupu Dimas? Adakah yang mempertanyakan kewibawaan Bang Fauzi? Ingatkah? Ingat, bukan Fauzi Asri ya. Ada juga perempuan-perempuan sempurna yang mendampingi mereka. Karena mereka tercipta memang sepasang dari lahirnya 6 perempuan dan 6 laki-laki. Angkatan selanjutnya, angkatan ke-15, tahun 2008. Mereka tercipta bagaikan sudah ditakdirkan untuk saling melengkapi. Hitam bukan berarti hina, putih tidak semuanya suci. Coba kita lihat foto Bang dulu. Tidak hina kan? Malah manis sepertinya. Berwibawanya Bang Hafiz dan begitu anggungnya kehardian. Seakan menjadi pelengkap angkatan mereka. Kak Khairini Hafizaya juga cantik. Halo Bang Iskandar. Salam hangat dari saya. Begitu sempurnanya angkatan kalian. Seakan saya sebagai penulis tidak sanggup untuk menggambarkan momen kalian seperti apa.
Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2009, masuk kelas 9 pemuda menjadi anggota Sanggar Bahana. Selamat malam kamu. Kami rindu ceramah Anda.